Sudahkah aku hidup sebagai ciptaan baru Tuhan? Tanya diri saudara sendiri. Karena itu yang penting, yang Rasul Paulus juga tulisan kepada jemaat di Galatia. Sudahkah saya dan saudara sebagai orang Kristen hidup sebagai ciptaan baru? Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita tetap ingat. Adakah saya dan saudara sebetulnya seperti ungkapan apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang kedua? Mari kita lihat bersama dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat pertama dan kedua. Mari kita baca bersama saudara. Maaf, 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama dan kedua. Pertama, kedua, dan ketiga. 1 Petrus pasal yang kedua. 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jika saudara punya anak kecil, punya bayi, sudah saudara beri susu, ternyata pertumbuhan bayi itu tidak seperti yang saudara inginkan. Tidakkah saudara akan bawa bayi itu ke dokter untuk dianalisa? Kenapa sudah dikasih susu sesuai dengan petunjuk dokter kok bayi ini tetap tidak sehat, bayi ini tetap tidak bertumbuh? Saudara, kembali renungkan. Sudahkah saya dan saudara merindukan firman Tuhan seperti bayi yang baru lahir itu, yang akan memberikan satu pertumbuhan yang sehat? Mungkinkah saat ini kita tidak bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan karena kita memang tidak pernah merindukan hal-hal yang demikian? Kita tidak pernah memikirkan untuk memiliki waktu dengan Tuhan dari hari ke hari, saudara. Jika saudara sudah minum susu tiap hari, ternyata pertumbuhan saudara juga tidak sehat, mungkin saudara perlu ke dokter untuk dicek, saudara. Tapi saudara sebelum pergi ke dokter untuk dicek, sudahkah saat ini saya diingatkan, saudara memang minum setiap hari firman Tuhan yang boleh memberikan satu kesejukan? Sehingga Matius 4 pasal 4 kita boleh baca bersama. Dan Matius 4 pasal yang keempat, mari kita baca bersama, saudara. Dua, tiga. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kembali, saudara, saya masih mau mengulang supaya saudara juga akhirnya sebetulnya tidak bosan, tetapi tambah mengerti. Untuk kita perlu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang kita tidak bisa pilih-pilih seperti yang saya dan saudara suka, tetapi baik yang sesuai dengan keinginan daging kita ataupun tidak. Itu firman Allah yang harus saya dan saudara terima di dalam iman. Katanya kita hidup oleh iman. Inilah iman yang tumbuh daripada firman Tuhan, bukan iman yang tumbuh dari angan-angan saudara, bukan iman yang tumbuh dari angan-angan saya, tapi iman yang tumbuh dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, yang harus saya terima, yang harus saudara terima, yang oleh pertolongan Roh Kudus biarlah itu juga hidup dan tertanam dan bertumbuh. Sehingga jikalau itu menjadi satu bagian kerinduan, kita boleh lihat saudara sendiri yang akan merasakan buah kasih Kristus yang boleh mengalir, saudara. Bukan bentuk rohaninya saja,
Tetapi yang perlu adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Itu yang begitu ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Sehingga dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Sehingga mereka yang mau memegang kebenaran firman Tuhan, disitulah mereka yang akan mendapatkan damai dalam Tuhan yang boleh mengalir di dalam dirinya. Jika kita hanya kembali mau memenuhi tuntutan daging kita, emosi kita, kemauan kita, saudara, kita tidak akan mendapatkan damai. Tuhan Yesus sudah mengingatkan begitu jelas dalam Yohanes 16:33. Di dalam dunia ini kamu tidak akan mendapatkan kedamaian. Kita penuh kekhawatiran, kita penuh tantangan, kita penuh cobaan, saudara. Hari Sabtu, istilahnya bagi kita yang biasa berlatih, kita mau berlatih, atau kita mau berdansa, atau kita mau ke tempat lain, saudara. Di dalam dunia ini kita tidak akan mendapatkan kedamaian. Kita boleh melihat negara-negara lain sedang bom-boman, saudara. Kita tidak akan mendapatkan kedamaian juga. Tetapi jika saya dan saudara menaruh iman kita di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya dan akan menyelesaikan hidup kita, hidup saya dan hidup saudara, biarlah damai itu seperti Rasul Paulus juga ungkapkan kepada jemaat di Galatia, boleh mengalir di dalam hidup saya, boleh mengalir di dalam hidup saudara. Sehingga dari situ kita boleh lebih tenang melihat Alkitab. Kita boleh lebih dipertumbuhkan di dalam anugerah Tuhan untuk semakin mengerti, untuk semakin menikmati indahnya hidup di dalam anugerah itu, saudara. Sehingga dan inilah selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Jika memang ternyata Rasul Paulus disusahkan oleh mereka yang mengocak-ocak jemaat Galatia itu, dia mengatakan sudah enough. Hidupku itu sudah penuh dengan bilur-bilur aniaya karena Kristus. Biarlah dengan tulisanku, hurufku yang besar-besar ini, kamu benar-benar mendapat pesanku, sehingga damai sejahtera itu boleh kamu dapatkan kembali, boleh mengalir dan boleh membuahkan satu kehidupan yang bukan secara lahiriah tetapi secara rohaniah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Sehingga kembali, jika saya dan saudara mendapatkan satu kesimpulan dari berita Injil, berita keselamatan dan bagaimana kita hidup di dalam keselamatan, saudara, yang kita kembali boleh terima di dalam iman dan hidup di dalam iman karena pertolongan Tuhan, kita tidak akan terheran-heran melihat segala advertising di luar yang mencoba menjerat manusia-manusia yang memang hanya haus secara lahiriah. Karena kita tahu apa yang utama bagi orang Kristen adalah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari situ saudara boleh nanti menyaksikan, boleh merasakan, boleh menjadi kesaksian bagi keturunan saudara, saudara-saudara bahwa saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah mengisi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh diingatkan Engkau begitu mengasihi kami. Anugerah keselamatan hanya boleh kami terima di dalam iman, melalui pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan biarlah ini seharusnya membuat hidup kami juga bertobat dan berubah